Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan nambah anggota ada Safriana Maulida NIM 16, saya Leonard Apigani NIM 29, dan Mbak Devira Nur Iza NIM 31 dari kelas A5 MBR akan menjelaskan jawaban dari capture 7. Saya Leonard Apriani. Saya sendiri akan menjelaskan yang nomor 1. Yang pertama yaitu nilai persediaan. Ada nilai persediaan awal yaitu 1000, nilai persediaan akhir 2000, dengan pada biaya variabel dengan unsur biaya ada BBB 50, BTKL 60, BOB variabel 40. Dapatkan total biaya per unitnya 150. Lalu untuk biaya absorpsi ada unsur biayanya BBB 50, BTKL 60, BOB variabel 40, BOB tetap 40, dengan total biaya per unitnya 190. Untuk biaya variabel pada nilai persediaan awal itu 150.000 didapatkan hasil dari 1000 dikali 150. Lalu untuk biaya absorpsi pada nilai persediaan akhir ada 190.000, yaitu 190 dikali 2000, dan nilai persediaan akhir pada biaya variabel itu didapatkan hasil 300.000 karena 150 dikali 2000. Lalu untuk biaya absorpsi 190 dikali 2000 jadi 380.000. Selanjutnya yaitu pada laporan laba rugi dengan kalkulasi biaya variabel. Penjualannya 2 juta karena 500 rupiah dikali 4000 jadi 2 juta rupiah, dikurangi dengan biaya variabel dengan HPP variabel 600.000, penjualan variabel 40.000 jadi 640.000, maka didapatkan margin kontribusinya 1.360.000. Lalu dikurangi lagi dengan biaya beban tetap, ada BOP tetap 200.000, penjualan tetap 100.000 jadi 300.000, mendapatkan laba bersih 1.060.000. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dengan kalkulasi biaya absorpsi. Penjualan 2 juta dikurangi dengan beban variabel, ada HPP itu 760.000, lalu mendapatkan laba kotornya 1.240.000. lalu dikurangi lagi dengan beban tetap, ada biaya penjualan yaitu 300.000, jadi laba bersihnya 940.000. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Devira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Nur Iza. Di sini saya akan menerangkan nomor 2 yaitu laporan laba rugi variabel costing. Perhitungan harga pokok, unsur biaya, BBB variabel costingnya ada 4, absorption costingnya 4, kemudian BTKL-nya 2, absorption costingnya 2, kemudian BOP variabel costingnya 1, kemudian absorption costingnya 1, BOP tetapnya variabel costingnya 0 atau tidak ada, absorption costingnya 1, totalnya untuk variabel costing 7, kemudian absorption costing 8. Kemudian laporan laba rugi 2014 yaitu pendekatan variabel costing. Untuk penjualan, beban variabel HPP variabelnya 1.050, kemudian penjualan dan admin variabelnya 450, kemudian menjadi 1.500. Margin kontribusi biaya tetap BOP tetap 150.000, kemudian penjualan dan admin tetap 40.000 menjadi 190.000. Itu rugi bersihnya 190.000. Kemudian laporan laba rugi 2014 pendekatan absorpsi. Untuk penjualan HPP-nya 1.200.000, penjualannya 1.500.000, kemudian HPP dikurangi 1.200.000 menjadi 300.000, dikurangi beban tetap, total biaya admin tetap 40.000, kemudian variabelnya 450.000, berarti 300.000 dikurangi 490.000 menjadi 190.000.
untuk rugi bersihnya. Kemudian untuk laporan laba rugi 2015 pendekatan variabel costing, penjualannya 1 juta, beban variabel HPP variabelnya 700.000, penjualan dan admin variabel 300.000, totalnya 1 juta, kemudian margin kontribusinya berarti 0, kemudian BOP tetap 150.000, biaya penjualan dan admin tetap 40.000, totalnya 190.000, jadinya rugi bersih 190.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefirana Molinda, NIM 1950210016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan Kak Kevira, yakni untuk nomor 2. Kan tadi sudah disusun untuk perhitungan harga pokoknya untuk variabel costing dan absorpsi costing. Untuk variabel costing yang kita pakai adalah BBB, BTKL, dan BOP variabel. Maka diperoleh totalnya adalah 7. Sedangkan untuk absorpsi costing, seluruh biaya berarti BBB, BTKL, BOP variabel, BOP tetap dijumlahkan semuanya hasilnya 8. Saya lanjutkan untuk penjelasan yang B. Pada laporan laba rugi 2015, kita menggunakan pendekatan absorpsi costing. Untuk penjualan, tadi kan sudah diketahui bahwa penjualannya 100.000 kita kali dengan harga jual per unit 10, maka penjualan 1 juta. Sedangkan untuk HPP sendiri, tadi absorpsi costing totalnya kan 8. Kita kalikan dengan penjualan, maka hasilnya 800.000. Maka kita bisa menentukan laba kotor, yakni penjualan dikurangi HPP, hasilnya 200.000. Setelah itu, kita kurangkan dengan biaya tetap. Biaya penjualan dan admin tetap sudah diketahui di soal sebesar 40.000 dan biaya penjualan dan admin variabel juga tadi sebesar 300.000. Maka kita jumlah seluruhnya untuk biaya penjualan dan admin tetap serta biaya penjualan dan admin variabel. Hasilnya 340.000. Maka rugi bersihnya tadi untuk laba kotor dikurangi dengan biaya tetap, berarti rugi bersihnya menghasilkan negatif 140.000. Selanjutnya, untuk C, laporan laba rugi pada tahun 2016 dengan pendekatan variabel costing. Diketahui tadi, untuk penjualan di 2016, dia menjual 200.000. Kita kalikan harga per unit 10, berarti 2 juta. Dan untuk HPP variabel, tadi kan sudah diketahui totalnya untuk harga pokok variabel costing adalah 7. Kita kalikan dengan harga jual 200. Maka untuk HPP variabel menghasilkan 1.400.000. Sedangkan penjualan dan admin tadi kan kita dapatkan 600.000. Untuk penjualan dan admin variabel kan tadi sudah saya jelaskan mendapatkan 600.000 itu dari biaya penjualan admin 3. Kan 3 tadi diketahui di soal. Kita kalikan dengan penjualan 200, maka hasilnya 600.000. Kita jumlahkan seluruhnya beban variabel, yakni jumlah seluruhnya 2 juta, maka kita bisa menentukan margin kontribusinya ternyata 0 dari penjualan dikurangi dengan beban variabel. Selanjutnya, kita tentukan BOP tetap. BOP tetap tadi sudah diketahui di soal, yakni 150.000 dan biaya penjualan dan admin juga diketahui di soal 40.000. Kita jumlahkan seluruhnya, yakni 190.000. Kita kurangkan margin kontribusi dikurangi dengan tadi jumlah dari BOP tetap dan biaya penjualan dan admin tetap. Maka rugi bersih diperoleh negatif 190.000. Selanjutnya ke laporan laba rugi 2016 dengan pendekatan absorpsi costing. Penjualan diketahui dalam 2016 tadi penjualannya adalah 2 juta seperti yang saya jelaskan, 200.000 dikali 10. Terus HPP tadi kita pakainya berarti yang absorpsi costing, yakni 8 dikali dengan tadi
penjualan 200 berarti 1.600. Kita kurangkan, maka hasilnya 400, yakni laba kotornya berarti 400.000. Kita kurangi dengan biaya tetap, seluruh biaya tetap, yakni biaya penjualan dan admin sudah diketahui di soal 40.000, biaya penjualan admin variabel 600.000, yakni yang diperoleh dari 3 dikali 200.000. Kita jumlahkan seluruhnya berarti 640.000, kita kurangkan, maka diperoleh rugi bersihnya negatif 240.000. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.